Badminton di mana-mana. Tiga pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Tentunya banyak yang layak dikategorikan sebagai pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Namun pada kesempatan ini, kami sajikan tiga di antaranya. Siapa saja mereka? Pertama, Tan Yu Hock. Tan Yu Hock alias Hendra Kartanegara lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 1937. Ia adalah pemain bulu tangkis Indonesia di era tahun 1950-an hingga 1960-an. Sekaligus putra Indonesia pertama yang menjadi All England tahun 1959 setelah mengalahkan kompatriotnya Ferry Sonneville di final. Tan Yu Hock juga meraih medali emas Asian Games tahun 1962. Selain itu, ia bersama 6 pebulu tangkis Indonesia lainnya merebut Piala Thomas untuk pertama kalinya tahun 1958. Setelah menaklukkan juara bertahan Malaysia dalam babak penantangan dengan skor 6-3 di Singapore Badminton Hall. Dalam perebutan Piala Thomas tersebut, Tan Yu Hock bermain sebagai pemain tunggal sekaligus pemain ganda, berpasangan dengan Lee Po Jian. Setelah pensiun dari pemain bulu tangkis, Tan Yu Hock sempat menjadi pelatih bulu tangkis di Meksiko dan Hong Kong. Ia bergabung menjadi pelatih PB Jarum tahun 1982 dan merangkap sebagai project manager cabang PB Jarum di Jakarta. Kedua, Rudi Hartono. Nama lengkapnya Rudi Hartono Kurniawan. Lahir di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 1949. Pada usia 9 tahun, Rudi kecil sudah menunjukkan bakatnya di bulu tangkis. Tetapi ayahnya baru menyadarinya ketika Rudi sudah berumur 11 tahun. Ia pernah memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 1980 dan kejuaraan All England pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada umur 18 tahun, untuk pertama kalinya, Rudi memenangkan titel juara All England dengan mengalahkan Tan Aik Huang dari Malaysia dengan hasil akhir 15-12 dan 15-9. Setelah itu, dia terus memenangkan titel ini sampai dengan tahun 1974. Rudi menjuarai turnamen All England sebanyak 8 kali. 7 diantaranya berturut-turut pada tahun 1968 hingga 1974. Satu gelar All England terakhir diraih Rudi dengan mengalahkan Lim Swee King pada turnamen 1976. Popularitas yang diraih Rudi sempat membawanya membintangi film berjudul Matinya Seorang Bidadari pada 1971. Ketiga, Ii Sumirat. Ii Sumirat lahir di Bandung pada tanggal 15 November 1950. Dia adalah anggota The Magnificent Seven, bulu tangkis Indonesia pada tahun 1970-an bersama Rudi Hartono, Lim Swee King, Chun Chun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata, dan Ade Chandra. Ii Sumirat dikenal sebagai pemain humoris dan eksentrik saat berada di luar maupun di dalam lapangan bulu tangkis, bahkan saat pertandingan. Salah satu tingkah eksentriknya yang terkenal adalah pada saat final Piala Thomas 1979 melawan Denmark. Tiba-tiba, Ii menari ala Sunda di depan lawannya Sven Pri. Ii menang atas Pri dan Indonesia berhak memboyong Piala Thomas. Sven Pri juga kelihatan letih sekali. Sementara Ii masih berusaha untuk mematikan bola. Sven Pri gagal. Tidak serve. Ii Sumirat sekarang serve.
11-10. Luar, angka untuk II 12-10. 12-10 dalam set ketiga atau set terakhir. Diulangi. Tuan Pri menyatakan belum siap. Angka untuk II 13-10. 14 match point lawan 10. 14 II Sumirat lawan 10. Game! II Sumirat game! Dengan 15-10 dia berhasil mengalahkan Sven Pri. Maka 1-0 diraih oleh pemain Indonesia asal Jawa Barat berpelukan dengan Tahir Jide. II Sumirat, pelatihnya didampingi oleh tim manajer Sumarsono. Memang tiada diduga sebelumnya bahwa II Sumirat akan dapat memenangkan. Salah satu julukan II Sumirat adalah Sang Pembunuh Naga. Julukan ini diberikan ketika II Sumirat mampu menjungkalkan dua raksasa bulu tangkis dunia, Tang Xianhu dan Hu Jiachang. Keduanya asal Tiongkok, berturut-turut pada semifinal dan final World Badminton Championship kejuaraan dunia invitasi di Bangkok tahun 1976. II Sumirat pensiun dari bulu tangkis pada tahun 1982 saat berusia 32 tahun. Dia kemudian menjadi pelatih bulu tangkis dan mendirikan PB Sarana Muda yang kemudian menjadi SGS Elektrik yang kemudian melahirkan Taufik Hidayat. Badminton di mana-mana. Badminton di mana-mana.